semuanya, selamat datang di vlog kami. Perkenalkan, nama saya Nindya Pak Amanta. Dan rekan saya, Ayesa Aura Ramadhani. Nah, di vlog kali ini saya ingin membahas mengenai koperasi nih guys. Apa sih koperasi itu? Apakah menurutmu ribet, kuno, atau nggak tahu? Itulah 3 alasan mengapa sebagian masyarakat lebih memilih meminjam uang ke rentenir daripada koperasi. Tapi tahukah kamu bahaya meminjam uang ke rentenir? Bunga yang berlipat, jatuh tempo yang tidak jelas, cara menagih yang tidak ramah, dan tempat usaha bisa direbut paksa. Lalu bagaimana dengan koperasi? Yuk cari tahu lebih dalam. Koperasi adalah suatu bidang usaha yang beranggotakan orang atau perseorangan, yang dimana kita dapat menjual barang dan jasa, serta dapat menabung maupun meminjam uang. Oh, berarti tujuannya sendiri pasti untuk menyejahterakan masyarakat dan khususnya adalah anggotanya sendiri ya? Yap, benar banget. Dan koperasi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dengan koperasi mereka dapat bangkit dengan semangat sejahtera bersama nih yes, sehingga koperasi memiliki asas kekeluargaan. Terus keuntungan dari koperasi itu sendiri apa sih ya? Keuntungan dari koperasi itu sendiri yaitu bisa memberikan dana pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya, serta meningkatkan penghasilan anggotanya dengan membagikan sisa hasil usaha atau SHU, serta barang dan jasa yang dijual juga lebih murah kok. Bentuk dan jenis dari koperasi itu ada apa aja sih? Koperasi itu punya 2 bentuk, ada koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer beranggotakan orang atau perseorangan, yaitu minimal terdiri dari 20 anggota. Nah, kedudukannya itu biasanya berada di tingkat kecamatan, desa, atau lembaga pemerintahan, ataupun di sekolah. Untuk koperasi sekunder didirikan atau beranggotakan oleh gabungan badan-badan koperasi. Nah, apa saja sih jenis-jenis koperasi? Pertama itu kan ada koperasi simpan pinjam atau KSP. Biasanya itu menghimpun dana dan juga menyediakan pinjaman atau modal bagi masyarakat maupun anggotanya. Yang kedua itu ada koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini berarti menyediakan bahan baku atau bahan produksi, kemudian melakukan produksi sampai dengan memasarkan hasil produk. Yang ketiga, koperasi konsumen. Koperasi konsumen itu biasanya menyediakan apa sih? Nah, biasanya itu kan menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya atau bagi masyarakat. Contohnya ada ibu rumah tangga yang membutuhkan bahan baku pokok. Dan lalu seperti kita di sekolah kan menjadi konsumen yang biasanya membeli alat tulis dan makanan dari sebuah koperasi. Yang keempat, koperasi pemasaran. Yang beranggotakan orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang dagang. Dan yang kelima, koperasi jasa. Didirikan untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya. Contohnya yaitu koperasi angkutan dan koperasi perumahan. Sumber permodalan dari koperasi biasanya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan juga hibah. Hibah itu adalah dana dari pemberian lembaga lain secara sukarela. Apakah Anda ingin membuka usaha tetapi terhalang oleh dana? Koperasi solusinya, karena selain memberikan pinjaman, koperasi juga sebagai tempat menyimpan modal.